Hai Moviers, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Murder Mystery. Film yang bergenre komedi ini dibintangi oleh Adam Sandler yang nanti akan berperan sebagai Nick dan Jennifer Aniston yang akan berperan sebagai Audrey. Film ini berdurasi kurang lebih 1,5 jam. Yuk, kita mulai reviewnya dan ditunggu kesimpulan filmnya. Nick bekerja sebagai polisi New York dan baru saja mengetahui bahwa dia gagal naik pangkat menjadi detektif polisi lagi. Hal ini tentu saja mengecewakan Nick dan mengecewakan istrinya, Audrey. Audrey sendiri bekerja di salon sebagai hairdresser dan selalu berkeinginan untuk jalan-jalan ke Eropa seperti yang sudah dijanjikan oleh Nick pada awal pernikahan mereka. Tapi apa daya, keinginan itu tidak pernah tercapai selama 15 tahun usia perkawinan mereka. Tepat di anniversary 15 tahun perkawinan mereka, Audrey menagih lagi janji Nick tentang perjalanan ke Eropa. Dan dengan terpaksa, kali ini Nick akan menepati janjinya pergi ke Eropa. Nick juga terpaksa berbohong bahwa dia naik pangkat menjadi detektif polisi, sehingga bisa membiayai perjalanan tersebut. Mereka pun berangkat menggunakan pesawat terbang. Di pesawat terbang, Audrey berkenalan dengan seorang milioner yang bernama Charles. Lalu Charles mengundang Nick dan Audrey ikut dengannya, menemani pernikahan pamannya yang akan menikah dengan wanita yang merupakan mantannya Charles. Ya, agak belibet ya hubungan cintanya. Pada awalnya, Nick menolak tawaran Charles tersebut. Tapi akhirnya tergoda juga setelah melihat fasilitas mewah yang dipunyai oleh Charles. Mereka lalu menuju ke kapal pesiar untuk bertemu dengan undangan-undangan lainnya. Mereka bertemu dengan Susie, calon istri pamannya, lalu bertemu dengan Toby, sepupu Charles, lalu ada Grace, seorang aktris, Kolonel Olenga, teman militer pamannya, lalu ada Maharaja Vikram, rekan bisnis pamannya. Lalu juga ada Juan Carlos, pembalap Spanyol yang tidak bisa omong Inggris. Dan akhirnya, pamannya Charles, yaitu Malcolm. Saat menjelang makan malam, paman Charles, yaitu Malcolm, mengumumkan perihal penting tentang warisan kekayaannya. Bahwa seluruh warisannya akan diberikan ke Susie, calon istrinya. Pada saat itu, tiba-tiba lampu padam. Dan Malcolm sudah meninggal tertancap pisau belati. Nick yang berbohong kepada Audrey bahwa dirinya telah menjadi detektif, sekarang harus berpura-pura menjadi detektif. Nick memerintahkan agar ruangan tersebut dikunci dan tamu-tamu lainnya kembali ke kamarnya. Pada malam harinya, saat Nick dan Audrey sedang berdiskusi tentang kejadian pembunuhan Malcolm, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan mereka menemukan Toby, putra dari Malcolm, telah meninggal bunuh diri. Setibanya di Monte Carlo, inspektur kepolisian setempat mulai menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Nick dan Audrey serta para undangan lainnya diinterogasi satu persatu. Dan dari hasil interogasi awal, justru Nick dan Audrey yang sekarang menjadi tersangka utama. Nick dan Audrey mulai melakukan penyelidikan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Mereka mulai bertanya-tanya ke Kolonel Olenga, ke Maharaja Vikram, Susie, dan Grace. Sesampainya di kamar hotel, di saat Nick dan Audrey sedang berdebat, mereka menerima secarik kertas untuk datang ke kamar 802.
Mereka pun pergi ke kamar 802. Ternyata bodyguard kolonel sedang berada di kamar itu. Di saat bodyguard kolonel sedang mau menceritakan sesuatu rahasia, pintu kamar diketuk. Nick dan Audrey pun bersembunyi. Keadaan kamar sunyi. Lalu mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan menemukan bodyguard kolonel telah dibunuh. Nick dan Audrey pun kabur melalui jendela kamar hotel tersebut. Dan di saat hendak kabur, mereka menemukan fakta bahwa Maharaja Vikram dan Grace sedang bermesraan. Lalu mereka menemukan restoran yang sunyi untuk membahas kembali siapa pembunuhnya. Lalu muncul berita di TV bahwa Nick dan Audrey sekarang telah menjadi buronan. Dari berita di TV itu jugalah Audrey mengetahui kalau Nick telah berbohong tentang dirinya yang gagal menjadi detektif. Audrey marah dan meninggalkan Nick. Di saat Audrey sedang merenung sendirian, Charles menjemput Audrey dan berusaha untuk menolong Audrey yang telah menjadi buronan polisi. Keesokan paginya, Audrey mengikuti Charles ke perpustakaan karena merasa curiga dengan Charles. Audrey menemukan Nick berada di sana juga karena Nick ternyata mengikuti Susie yang juga menuju ke perpustakaan. Ternyata Susie dan Charles bertemu dan mereka masih saling menyintai. Lalu Susie terbunuh oleh manusia bertopeng. Sekarang Nick dan Audrey pergi menuju ke villa milik Malcolm untuk mencari Charles, untuk bertanggung jawab atas semua pembunuhan ini. Betapa kagetnya mereka menemukan Charles yang sudah meninggal diracun. Mereka bingung, karena mereka sudah buntu memecahkan kasus pembunuhan ini. Dan sekarang mereka semakin menjadi tersangka utama. Grace, Maharaja Vikram, Kolonel, dan Juan Carlos berkumpul di villa milik Malcolm. Begitu pula dengan inspektur polisi. Nick dan Audrey berusaha memecahkan kasus ini dan menemukan fakta bahwa Malcolm mempunyai anak di luar nikah. Dan lalu anak itu telah berganti nama. Nama anak itu adalah Grace Butler, si sang artis. Akhirnya Grace mengakui dirinya memang anak Malcolm, dan dia pula yang membunuh Susie. Kasus selesai. Tapi ternyata belum. Audrey menyadari bahwa Carlos yang dipikirnya tidak bisa mengerti bahasa Inggris ternyata paham apa yang Audrey ngomong barusan kepadanya. Yah, ternyata Grace dan Carlos berkelompotan dalam kasus pembunuhan ini. Oke, kesimpulan gue ya tentang film ini. Yang pertama, film ini bukannya pertama kali nih Jennifer Aniston sama Adam Sandler bekerja sama. Mereka sebelumnya pernah main film bareng, yaitu di film yang bergenre komedi juga, judulnya Just Got With It. Filmnya lumayan, bisa mencapai box office kurang lebih 200 juta dolar. Jadi ya not bad ya. Lalu kesimpulan gue yang kedua, beberapa tahun terakhir ini Adam Sandler sepertinya struggle dan berusaha untuk menemukan magisnya kembali di film komedi. Nah, jadi di film Murder Mystery ini ya mendingan filmnya dia daripada film-film Adam Sandler yang sebelumnya, seperti Jack dan Jill atau film Pixels. Yang ketiga, ini film santai. Jadi filmnya bisa dinikmati saat lagi pacaran atau lagi PDKT.
Ya, untuk film ini gue kasih nilai di angka 5. Terima kasih ya, udah mampir ke channel YouTube Film Moviers. Kalau suka, di-share sama di-subscribe ya. Bye!